Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah Sekolah Minggu GKPI Medan Kota. Nah, adik-adik semua, gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, semuanya baik-baik dan semuanya tidak ada yang sakit ya. Nah, hari ini abang yang membawakan MC di ibadah Sekolah Minggu dan kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo semua adik-adik, kita tepuk tangan bersama-sama memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita akan pujian ini bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus sekalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga yang maha kasih, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu ganti kami kepada kematian, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi kekudusan dan kebenaran bagi kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena kurban yang telah diberikannya kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini dan kasihanilah kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik semua, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita angkat satu pujian lagi, Yesus di dalam rumahku. Mari tepuk tangan semua adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus mere come in hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब Jesus mere come in hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Ya, adik-adik semua, minggu lalu Kak Airin ada memberikan satu buah ayat hafalan.
Abang yakin dan percaya semua adik-adik abang yang ada di rumah sudah hafal. Ya. Kita mau membaca sama-sama ayat hafalannya, mau mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh Kak Irin ayat hafalannya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Oke adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang telah menghafal ayat hafalannya, dan minggu depan bisa lebih menghafal lagi ayat hafalannya ya adik-adik ya, untuk yang minggu ini ya. Oke, kita mengangkat pujian lagi bersama-sama dengan lagu berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri. Oke adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau membaca ya Tita ya. Tita keberapa ya kira-kira ya? Tita ke-10. Adik-adik pasti semua hafal ya, Tita ke-10 ya. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan Tita yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Tita 10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Terima kasih adik-adik yang sudah mengucapkan bersama-sama dengan Abang. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi ya, tapi sebelum itu marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian kita lagi dengan judul Saya Senang Berdoa. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri kembali. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan.
adik-adik, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat satu pujian kita lagi. Baca kitab suci. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuni. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini Kak Yuni yang akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik kakak di rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Bantulah kami agar kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dari Matius. Kita buka Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kak Yuni akan membacakannya buat adik-adik kakak di rumah. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Oke adik-adik, tadi firman Tuhan yang di Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Saat Tuhan Yesus ingin berdoa, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa aja ketiga orang murid Tuhan Yesus itu? Yang pertama ada Petrus, yang kedua Yakobus, dan yang ketiga Yohanes. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga orang muridnya tadi untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi ketiga murid Tuhan Yesus tadi tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus adik-adik, dan mereka tertidur. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebanyak 3 kali. Nah, ada yang tahu nggak di sini kenapa ya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ada yang tahu? Iya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang merasa takut akan masa-masa kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus meminta kekuatan daripada Bapaknya, yaitu Tuhan Allah, untuk memberikan dia kekuatan untuk menjalani kehidupannya adik-adik. Nah, Kak ini juga mau tanya dulu adik-adik di rumah. Siapa adik-adik kakak yang di rumah pernah merasa sedih atau pernah merasa takut? Iya, semua daripada kita pasti pernah sedih, pernah takut, pernah khawatir. Jadi, kalau kita pernah sedih, pernah takut, pernah khawatir, apa yang kita lakukan ya adik-adik? Yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Lewat apa Kak Yuni? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita pertolongan adik-adik. Misalnya adik-adik kakak yang mau mengikuti ujian di sekolah, adik-adik kakak takut, adik-adik kakak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Misalnya juga adik-adik kakak yang sedang sakit, atau mama papanya yang sakit, atau keluarganya yang sakit, bisa juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan yang hari ini mau Kak Yuni sampaikan kepada adik-adik kakak di rumah, supaya mulai hari ini Kak Yuni mau adik-adik kakak di rumah mengikuti sikap teladan dari Tuhan Yesus tadi yang mau berdoa kepada Bapaknya dalam keadaan sedih atau dalam keadaan takut adik-adik. Nah, karena lewat berdoa kepada Tuhan Yesus dengan keadaan sedih, walaupun kita takut, kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus adik-adik. Oke, mulai sekarang apapun kekhawatiran kita, apapun ketakutan kita, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 5. Semuanya adik-adik kakak ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dihafal ya adik-adik ayat hafalannya. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus.
Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah adik-adik kami agar bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu juga adik-adik kami agar selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap tingkahnya, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memuliakan Engkau. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Yuni. Oke, terima kasih buat Kak Yuni yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah buat kita. Nah, oke, hari ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dari Imamat ayat 19 pasal 19 ayat kelima. Biar abang membacakannya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Oke, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita dengan judul lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.